Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya Roh Kudus menaungi seluruh kehidupan saudara. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai perenungan kita, mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami yang kami boleh alami pada pagi hari ini. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami atas kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami kembali lagi datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat, pengertian yang daripada-Mu untuk memahami setiap renungan yang akan Engkau sampaikan. Tuntun kami ke jalan-Mu yang benar dan ajar kami untuk selalu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, renungan dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini mengandung pesan yang mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaannya. Yeremia diberi tugas oleh Tuhan untuk pergi ke rumah tukang periuk, di mana ia menyaksikan proses pembuatan bejana dari tanah liat. Peristiwa ini bukan sekedar gambaran pekerjaan seorang tukang periuk, tetapi merupakan alegori ilahi tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebagai ciptaan, kita berada dalam tangan Sang Pencipta yang memiliki kuasa untuk membentuk kembali, dan memperbaharui kita sesuai kehendak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa posisi kita di hadapan Tuhan bukanlah pemilik hidup, tetapi Tuhanlah yang membentuk dan mengarahkan kita sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, hari-hari ini adalah hari di mana semua yang tersembunyi akan disingkapkan, dan kita harus bersiap untuk pengungkapan, sebab Tuhan akan merobek selubung-selubung untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi. Umat Tuhan akan melihat ilah-ilah di balik aborsi, penyimpangan homoseksual, struktur politik, dan perdagangan. Sehubungan dengan firman Tuhan hari ini,
paling tidak ada rambu-rambu peringatan yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, berhenti menyimpan dosa. Orang yang menyimpan dosa adalah orang yang bermain-main dengan Tuhan. Orang yang tidak menyadari bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasal 4 ayat 22 mengatakan, "Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap." Pada umumnya orang menyimpan dosa yang bersifat privat, dosa-dosa yang terkait dengan moralitas, kehidupan atau penyimpangan seksual, serta dosa yang dianggap umum dilakukan oleh banyak orang, seperti perselingkuhan, skandal korupsi, dan lain-lain. Hati-hati, jangan main-main dengan Tuhan. Mari kita berhenti menyimpan dosa dalam kehidupan kita. Renungan ini mengajarkan kita untuk tidak bermain-main dengan dosa. Dosa yang disimpan, terutama yang bersifat privat atau tersembunyi, menjadi batu sandungan besar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Renungan ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita, dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Seperti tukang periuk yang membentuk kembali bejana yang rusak, Tuhan juga dapat memperbaiki dan membentuk kembali hidup kita jika kita bersedia bertobat. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 mengatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Yang kedua, mengambil keputusan yang tepat untuk bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, waktu ini adalah waktu untuk mengambil keputusan yang benar tentang dosa tersembunyi dan tentang kehidupan dan pelayanan. Ada momen lembah penentuan di hari-hari ini. Apakah kita bersama Allah atau kita menjauh dari Allah? Dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, 'Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.' Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu." Kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkat dan upah yang akan dilepaskan bagi mereka yang hidupnya intim dengan Tuhan. Namun bersamaan dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia. Mari kita mengambil keputusan yang tepat untuk bertobat dari segala dosa kita, termasuk dosa yang tersembunyi atau disembunyikan. Yang ketiga, senantiasa hidup dalam pertobatan. Allah meminta kita untuk mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Untuk itu, kita harus hidup dalam pertobatan sehari-hari, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Hidup dalam pertobatan setiap hari
berarti kita banyak koreksi diri, banyak minta ampun atas segala yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun tidak disadari yang menyimpang dari kebenaran. Hidup dalam pertobatan bukan hanya tindakan sekali jadi, melainkan proses harian yang terus kita jalani dengan serius. Ini menggarisbawahi pentingnya kekudusan dalam hidup orang percaya, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Hidup dalam pertobatan setiap hari berarti kita terus mengevaluasi diri kita, mengakui dosa-dosa kita, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan pada pagi hari ini, dalam ayat pokok kita, Yeremia pasal 18 ayat 1-8, memberi kita gambaran tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seperti seorang tukang periuk yang membentuk bejana dari tanah liat, Tuhan juga membentuk hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, termasuk dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hati kita. Oleh karena itu, kita harus mengambil keputusan yang tepat untuk bertobat dan hidup dalam kekudusan setiap hari. Pertobatan ini adalah proses yang terus-menerus, di mana kita harus bersedia untuk dibentuk dan diperbaharui oleh Tuhan, sehingga hidup kita dapat menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali lagi ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Sang Pencipta yang agung, Tuhan yang memegang hidup kami di tangan-Mu, seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, meskipun seringkali kami jatuh dalam dosa dan kelemahan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami menyadari bahwa seringkali kami menyimpan dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang tidak kami akui di hadapan-Mu. Pada saat ini, kami datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunan yang daripadamu. Kami mohon agar Engkau menyelidiki hati kami, menunjukkan segala dosa yang masih tersembunyi, dan memberikan kami kekuatan untuk meninggalkannya. Kami tidak ingin hidup dalam kebohongan atau dosa yang tersembunyi, melainkan ingin hidup dalam terang-Mu yang suci. Bentuklah kami kembali ya Tuhan, seperti bejana di tangan-Mu, menjadi alat yang berguna untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai yang kami hadapi, kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kami juga berdoa agar Engkau menyingkapkan segala rencana jahat yang tersembunyi dan menggantikannya dengan rencana-Mu yang penuh dengan damai sejahtera dan kebaikan. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi terang bagi dunia. Kami juga mengangkat umat-umat-Mu yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit. Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami mohon kiranya tangan penyembuhan-Mu menjamah mereka yang terbaring sakit, yang sedang menjalani perawatan medis,
atau yang sedang merasa lelah secara fisik dan mental. Berikan mereka kekuatan, penghiburan, dan pemulihan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu, dan kami menyerahkan setiap penyakit dan kelemahan ke dalam tangan kasih-Mu yang berkuasa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan di tengah ketidakpastian dan tantangan ekonomi. Kami mohon kiranya Engkau membuka pintu-pintu kesempatan bagi mereka. Berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang bisa menjadi saluran berkat bagi keluarga mereka dan bagi orang lain. Berikan mereka ketekunan, iman, dan harapan yang tidak pernah padam, serta keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai setiap langkah mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi umat-umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau kehidupan rohani mereka. Kami tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami menghadapi semuanya sendirian. Berikan kami kekuatan untuk bertahan, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang benar, dan damai sejahtera di tengah badai kehidupan kami. Biarlah setiap pergumulan yang kami hadapi membawa kami lebih dekat lagi kepadamu dan membentuk karakter kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.